Jagat media dibuat heboh oleh pelantikan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pada hari Selasa 11 Februari 2025 ini, dan ini heboh dibicarakan di media sosial. Dan usai pelantikannya banyak sekali netizen yang ramai-ramai memberikan kritikan atas keputusan tersebut karena terjadi di tengah gembar-gembornya efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan ini bahkan ada netizen yang membandingkan nasib Deddy Corbuzier dengan karyawan ERI yang di PHK, dan ini diduga imbas dari efisiensi anggaran di mana yang satu diangkat, yang satu di PHK hanya karena efisiensi, rakyat jadi korban. Miris lihat negeri ini, tulis akun X yang bernama @saiful14742. Oke, teman-teman, yuk kita langsung saja dengarkan bersama-sama kritikan para netizen-netizen kita yang budiman ini atas pelantikan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pada hari Selasa 11 Februari tahun 2025 ini. Ironi datang dari kantor Kementerian Pertahanan. Di saat banyak kementerian dan lembaga terseok-seok karena kekurangan anggaran, Kementerian Pertahanan malah menambah jumlah staf khusus Menteri Pertahanan. Yang paling dapat sorotan yaitu pengangkatan artis Deddy Corbuzier sebagai staf sus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Kapabilitas pria yang memulai karir sebagai pesulap dan artis dipertanyakan, terutama untuk urusan pertahanan. Kemhan beralasan, Deddy Corbuzier ditunjuk jadi staf sus Menhan karena dianggap mampu mensosialisasikan kebijakan pertahanan ke masyarakat. Pertanyaannya, emangnya masyarakat saat ini butuh untuk memahami kebijakan tentang pertahanan negara? Boro-boro mikirin tentang pertahanan negara, Pak. Mikir buat bertahan hidup sampai akhir bulan aja udah capek. Nah, yang bikin heran, pertunjukan Deddy sebagai staf sus Menhan di saat pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Wajar sih, karena Kemhan sendiri tidak kena potongan anggaran seperti kementerian dan lembaga lainnya. Malahan, pagu anggaran Kemhan di tahun 2025 ini naik menjadi 166 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024, yaitu 139 triliun rupiah. Kementerian ini begitu superior di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya motek anggaran sana-sini demi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Bagaimana menurut kalian tentang pertunjukan Deddy jadi staf sus Menhan? Berikan pendapat kalian ya. Hari ini Menteri Pertahanan Syafri Samsudin baru aja melantik Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Wow, luar biadab gitu ya. Aduh, gue bener-bener gak habis pikir ya. Gue jujur aja melihat negeri ini semakin hari kok kayak dagelan ya. Banyak hal-hal konyol terjadi gitu ya. Seperti pelantikan si Deddy ini. Emang gak ada ya Pak Menhan orang yang lebih baik dari Deddy gitu untuk dilantik menjadi staf khusus? Emang Indonesia udah kehabisan orang cerdas, udah kehabisan orang yang memang berkompeten di bidang pertahanan negara. Sementara kita sama-sama tahu ya, basicnya si Deddy walaupun udah mendapatkan gelar kehormatan, tetap aja dia itu warga sipil. Sementara dalam Kementerian Pertahanan yang menyimpan segudang rahasia negara, harusnya itu orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, bukan seperti si Deddy, Pak. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya, si Deddy ini kelakuannya, karakternya seperti apa, arogan, sombong. Apalagi kalau ingat beberapa waktu yang lalu dia sempet tuh ya dengan telanjang dadanya, mungkin ngerasa bodinya oke gitu ya, menghina, mencaci maki seorang anak karena menjawab sebuah pertanyaan ya. Yang jelas ya Pak ya, kalau memilih orang, si Deddy ini udah jelas Pak, secara moral dan etika minus Pak, minus. Please dong Pak, jangan memilih mengangkat orang itu
yang seperti si Dedi. Apa jadinya bangsa ini kalau orang-orang seperti si Dedi, si Raffi Ahmad gitu ya, yang menempati posisi-posisi. Gue yakin Indonesia bukan semakin maju, tapi semakin hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Gue meminta kepada Pak Prabowo, please dong Pak, please gitu. Taruh orang-orang di pemerintahan Bapak ini memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ahlinya. Jangan seperti ya tadi gue sebutin si Raffi Ahmad, si Deddy Corbuzier yang waktu itu akhirnya mengundurkan diri, Gus Miftah gitu, dan yang lain-lainnya. Tolonglah Pak, tolong please banget Pak. Katanya Pak Prabowo ini menginginkan Indonesia maju ya, bekerja untuk rakyat dan bangsa. Tapi kalau orang-orang seperti mereka masih terus ada di pemerintahan Bapak, gue yakin Pak, ya Indonesia akan semakin mengalami kehancuran dan kemunduran. Oke Pak Prabowo? Cie, Bang Deddy Cahyadi, selamat ya udah jadi stafus Kemenhan. Pantesan kemarin pas ada yang kritik MBG, galaknya minta ampun. Ternyata ada jabatan yang menunggu. Nah guys, kalau mau ngebelain pemerintah tuh minimal kayak Bang Deddy dapat jabatan. Lah lu belain-belain dapat duit kagak, dapat jabatan kagak, kebijakan jelek iya. Rugilah. Yang sangat disayangkan sih, negara lagi efisiensi anggaran, malah angkat-angkat staf sus yang makin bikin beban. Jadi yang omong-omong terus tuh siapa? Ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Ini modelan staf sus yang akan digaji oleh negara dari uang pajak masyarakat, ya kan, yang sudah dinaikkan oleh Ibu Menkyu Sri Mulyani. Masyarakat bersusah payah untuk memenuhi kewajiban pajak untuk ngegaji orang yang segampang seenak udelnya bilang anak kecil PA. Lu juga PA, botak, saking licinnya kepala lu sampai nggak ngotak ngatain anak-anak kecil ini PA hanya karena mereka bilang ayamnya itu keras dan nggak enak. Lu tahu nggak sih tujuan Pak Prabowo bikin program makan bergizi gratis itu karena rasa cintanya kepada anak-anak Indonesia, karena dia mikirin bagaimana Indonesia emas 2045 gitu kan ya. Terus lu seenak udelnya gitu kan ya, memframing dengan bahasa-bahasa seperti ini, mana bagian lu itu adalah untuk komunikasi publik dan sosial. Terus modelan begini mau digaji, modelan begini dipercaya sama Pak Prabowo, blunder. Tambah dengan adanya elu gitu kan ya, makin membuat kita tidak masuk akal dengan maksud tujuan efisiensi anggaran. Karena dengan adanya elu malah menjadi beban anggaran gitulah. Sekalipun instruksi presiden bahwa efisiensi anggaran itu tidak diperuntukkan untuk belanja pegawai, untuk produksi, but for me itu still not make sense gitu kan. Karena kalau berdasarkan kajian-kajian efisiensi anggaran yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Vietnam, Argentina, dan banyak lagi, Amerika, China, salah satu pertama yang mereka lakukan itu adalah ngurangin orang-orang modelan kayak begini gitu. Mereka fokus pada PNS-PNS yang berkualitas. Mereka bagaimana mengurangi itu tenaga-tenaga di lembaga-lembaga negara yang non PNS. Gak modelan yang kayak begini Bapak Prabowo. Aneh bin ajaib, di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran, tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan, yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau, harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya, ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Mohon maaf nih Pak Prabowo,
Kenapa ini si buzzer bisa jadi staf sus? Gue jadi bingung gitu Pak. Ini kan masyarakat nih lagi mempertanyakan efisiensi anggaran pemerintah. Kan katanya banyak yang nggak tepat sasaran nih ya. Sampai-sampai gas melon aja dipersulit nih, agak-agak langka kemarin. Terus tiba-tiba ada yang dilantik jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Udah gitu yang diangkat, botak lagi. Kan harusnya kalau mau efisiensi anggaran pemerintah, harusnya kabinetnya tuh disusut-susutin, nah dipangkas-pangkas ini. Yang nggak perlu, jabatan-jabatan yang nggak perlu, udah dihilangin aja Pak. Ini malah ditambah-tambah. Kan kemarin tuh udah dipangkas-pangkas tuh. Biaya dinas, perjalanan ke luar negeri, keluar kota, itu udah dikurangi. Lah ini malah nambah. Kan staf sus ini butuh anggaran juga Pak. Mereka ini kan kerja nggak pakai exposure. Aduh, tolonglah Pak, jangan setengah-setengah ini teorinya. Yang di A dipangkas, nambah yang B. Aduh, sama aja bohong. Tapi saya nggak mau seujon lah Pak. Mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik. Ya walaupun ini udah bikin bingung sih Pak. Lah, katanya mau berhemat, tapi kok malah buang-buang duit buat seorang Deddy Corbuzier yang penuh kepalsuan, malah diangkat jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Karena apa yang nggak palsu dari Deddy Corbuzier? Semua juga tahu kalau mukanya Deddy itu palsu, mata, hidung, dagu, itu semua palsu hasil operasi. Kerjaannya Deddy asli, tapi juga palsu. Dia itu kerjaannya ngebohongin orang. Dia dapat duit dari bisa ngebengkokin sendok, dari ngibulin orang, dari jadi tukang sulap, dari mempertontonkan kepalsuan. Lah, katanya mau berhemat, tapi kok malah buang-buang duit buat seorang Deddy. Dan ini sebelumnya Om Deddy Corbuzier ini mendapat kritikan cukup keras dari publik maupun warganet usai Om Deddy Corbuzier ini memaki seorang anak yang memprotes menu makan bergizi gratis di akun Instagramnya dengan kata-kata yang cukup tidak patut ditiru. Oke, dan kemudian kita coba mengintip berapa sih gaji jadi staf sus di Kemenham. Berikut fasilitas yang diterima oleh Deddy Corbuzier, dan berikut ini saya tampilkan di atas, teman-teman bisa menyimak. Dan ini sebagai gambaran total pendapatan bulanan atau gaji yang diterima oleh seorang staf sus di Kemenham berkisar 31 juta sekian hingga 35 juta sekian. Wow, ini cukup lumayan ya. Di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oke, dan gimana menurut tanggapan kalian guys? Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loisy C Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.